Shalom Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ajak kita semua kembali untuk berdoa bersama-sama sebelum kita sama-sama masuk di dalam perenungan akan firman-Nya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau izinkan kami kembali boleh beribadah. Dan terima kasih Bapak atas pimpinan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu semata-mata yang Kau masih berikan kepada kami. Khususnya Tuhan pagi hari ini, kalau sebentar kami akan kembali duduk diam dekat kaki-Mu, menikmati akan setiap turunan sabda-Mu. Hamba berdoa lagi sekali Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin di dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Berikan pencerahan Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca dan setiap firman yang kami dengar sehingga kami bisa melakukannya Tuhan dalam keseharian sehingga apa yang kami kerjakan ini semua boleh menuju kepada kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang hadir sama-sama berkata amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, pagi hari ini di dalam minggu yang ketiga, saya ingin share akan satu firman Tuhan yang dengan judul Don't Compromise, ya, atau Do Not Compromise, atau bahasa Indonesianya jangan berkompromi, gitu ya, jangan berkompromi. Kompromi artinya kita bekerja sama. Kompromi artinya kita mengerjakan sesuatu dengan suatu hal, dengan satu tujuan tentunya ya. Dengan ada dua pribadi di sana. Nah, pagi hari ini saya ingin ajak apa kebenaran firman Tuhan berbicara mengenai don't compromise. Tidak selalu buruk kalau kita bekerja sama, kompromi, ada satu hal yang positif, tetapi tentunya pagi hari ini kita belajar sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan kita harus mengerti ada hal-hal yang kita tidak boleh untuk berkompromi, ya. Mari kita lihat satu firman Tuhan terlebih dahulu sebelumnya. Saya ingin ajak Bapak Ibu yang di dalam gereja maupun yang di rumah untuk memperhatikan setiap firman Tuhan. Yang di gereja Anda bisa memfoto, tapi yang di rumah juga Anda bisa mencatat. Kalau bila perlu, catat yang penting-penting saja. Atau bila Bapak Ibu perlu, untuk materi saya nanti bisa menghubungi sekretariat. Rum 12 ayat yang kedua, satu ayat yang sudah tidak asing lagi, tetapi pagi hari ini saya ingin ajak kita membaca bersama-sama. Ya, mari kita baca dengan suara yang lantang sehingga Bapak Ibu bisa kembali mendengar dan bisa memperhatikan dengan baik. Rom 12 ayat yang kedua berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ada beri tanda di dalam ayat demi ayat sebagai satu fokus untuk kita bisa sama-sama memperhatikan lebih lagi. Dikatakan dalam ayat ini, dalam Rum 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Makna atau arti dari kata janganlah kamu menjadi serupa berarti ada satu perubahan. Ya, ada amin Bapak Ibu. Berarti ada satu perubahan. Setiap kita pasti akan mengalami suatu perubahan. Sebagai makhluk hidup, sebagai insan ciptaan Tuhan, kita pasti ada mengalami perubahan. Tentunya kita berharap, tentunya kita menginginkan perubahan yang kita alami, perubahan yang terjadi, ada perubahan yang positif, perubahan yang baik, ya, sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi masalahnya seringkali terjadi adalah perubahan bukan lebih baik, tetapi ada perubahan yang buruk. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita camkan baik-baik. Kenapa seringkali terjadi perubahan yang buruk? Ada kalanya Tuhan sedang mengajar kepada kita, mengajar kepada Anda dan saya sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, khususnya Anda dan saya memperhatikan dengan baik-baik. Ketika ada satu kejadian di mana mengalami sesuatu perubahan yang tidak baik, ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, karena Tuhan mau Anda dan saya selalu bisa membedakan mana kehendak Allah. Tentunya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, tentu ingat atau bisa melihat ya di dalam foto yang saya tampilkan ini. Bapak Ibu, ada satu aliran air ya, sungai begitu.
Tapi sungai ini berliku-liku. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sungai ini berliku-liku. Pertanyaannya, mengapa aliran sungai suka ada yang berkelok-kelok? Ya, kalau kita perhatikan gambar ini, semestinya kan tidak harus berkelok-kelok begini. Ya, akan alangkah lebih mudahnya kalau sungai ini akan lurus saja. Tetapi kita suka melihat ada sungai yang suka berkelok-kelok. Nah, Bapak Ibu, rupanya filosofi atau kita mempelajari kenapa alasan air suka berkelok-kelok. Karena rupanya air itu selalu mencari jalan yang mudah. Air itu selalu mencari jalan yang paling cepat untuk dia bisa berlalu. Ya, ketika dia ada rintangan, ketika ada yang hal-hal yang bisa membuat dia untuk susah untuk melewati, dia akan berputar, dia akan mencari jalan yang paling mudah sehingga air itu bisa mengalir dengan baik. Tentunya kita mengerti air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi poin saya adalah pagi hari kita mengerti kenapa air itu berkelok-kelok. Rupanya air itu selalu mencari jalan yang mudah. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebagai manusia, tentunya kita juga mau ketika kita melakukan sesuatu, cara yang paling mudah. Ya. Tetapi ada kalanya kita harus melewati bukan cara yang mudah. Ada cara-cara yang penuh dengan tantangan. Ada cara-cara yang penuh dengan kesulitan. Bapak Ibu saudara Tuhan mengerti maksudnya. Nah, seringkali kalau kita tidak mau dilatih, seringkali kalau ketika Tuhan izinkan kita dalam satu kondisi di mana Anda dan saya harus sebelum kita sampai kepada tujuan akhir sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus melewati bagian-bagian yang sulit. Untuk itu, kita harus pelajari bagaimana sikap kita. Apakah kita mengikuti arusnya saja atau kita harus berhenti sebentar dan kita harus memikirkan, kita harus berdiam diri kaki Tuhan, mendapatkan hikmah dari Tuhan, apa yang mau Tuhan mau ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, ini filosofi sungai yang kita bisa pelajari adalah manusia pada dasarnya suka mencari yang mudah-mudah saja. Ya, tidak ada yang mau melewati hal-hal yang sulit. Bapak Ibu Tuhan, mari kita lihat. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, bagaimana kita menghadapinya. Nah, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, satu ayat yang terkenal dan saya ingin ajak kita membaca lagi sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dikatakan di sini tidak berjalan. Maksudnya apa? Mendengar nasihat orang fasik. Ketika kita menghadapi tantangan kesulitan, kepada siapa kita mencari nasihat? Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya berdiri adalah kita mengikuti jalan atau mengikuti kebiasaan orang yang berdosa. Yang ketiga dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam pengertian adalah orang yang pasrah, orang yang suka mencari hiburan-hiburan ketika menghadapi kesulitan. Ya, dikatakan di sini orang-orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita memberikan arti secara bebas tentunya. Tetapi dikatakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maksudnya apa? Kita diminta untuk suka dengan hukumnya Tuhan. Dengan Tauratnya Tuhan. Dalam hal ini firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita bukan hanya mendengar, tetapi kita perlu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita harus bersaat teduh dan kita menantikan apa maksud dari semua perkara ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, belajar ketika kita menghadapi sesuatu tantangan kesulitan, carilah jawaban melalui firman Tuhan. Carilah hikmat di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda dan saya sampai kepada tujuan kehendak Tuhan. Dan dengan perkataan lain, apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Bapak Ibu, saya percaya Anda yang ada dalam ruangan, Anda yang ada di rumah yang sedang beribadah, tentunya ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Nah, mari Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ingin ajak melihat satu firman Tuhan tentang satu pribadi yang asal muasalnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana? Mari kita lihat keteladanannya dan juga hal-hal yang jangan kita contoh melalui kehidupannya. Bapak Ibu, kita belajar dari satu pribadi yang namanya Yosafat. Siapa Yosafat ini? Bapak Ibu saudara Tuhan, Yosafat adalah seorang raja. Dia Raja Yehuda. Dia Raja Yehuda keempat pada zaman ketika bangsa Israel mengalami perpecahan. Lalu kemudian kita tahu Yosafat ini adalah anak Raja Asa. Ibunya bernama Azubah.
Ya, dia memerintah menjadi raja ketika berusia 35 tahun. Selama 25 tahun dia diberikan kesempatan Tuhan untuk memerintah bangsa Israel. Bapak Ibu bisa membaca dalam Tawarikh pasal 17 keseluruhannya, Bapak Ibu bisa menemukan di sana. Pagi hari ini saya tidak akan bahas tentang lebih detail tentang kehidupan Yosafat, tetapi kita lihat bagaimana Yosafat ketika diberikan Tuhan kepercayaan untuk menjadi raja, lalu bagaimana dia menjalankan kehidupannya ketika diberikan kesempatan menjadi raja. Nah, dalam 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa Yosafat ini mengikuti teladan Daud, ya, dengan menyembah Tuhan, tidak menyembah berhala dan hidup menurut perintah Allah. Bunyinya seperti ini dalam 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena dia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Jadi Bapak Ibu, Yosafat dalam usia muda 35 tahun jadi raja, dia tidak mencari nasihat, dia tidak mencari jalan-jalan yang lain, tapi dia belajar dari bapak leluhurnya, Daud. Kan kita tahu bagaimana Daud menjadi pribadi yang berhasil pada zaman itu. Dikatakan ayat yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya yang hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Siapa ayahnya? Raja Asa. Ya. Oleh sebab itu ayat yang kelima dikatakan, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Bapak Ibu, ketika Yosafat, dia belajar seperti dengan Daud. Dia belajar apa yang Daud lakukan yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Lalu dikatakan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan Yehuda segala bukit, pengorbanan, dan tiang berhala. Bapak Ibu lihat bagaimana Yosafat hidupnya mau memenuhi kehendak Tuhan. Dia memberikan yang baik, ya tentunya yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ini dikerjakan semuanya. Mari kita lihat teladanan apa yang kita pelajari dari pribadi Yosafat. Yang pertama, dia tidak menyembah berhala, tapi dia mengikuti perintah Allah. Yang kedua, Raja Yosafat, dia mengutus orang-orang untuk mengajarkan Taurat pada rakyatnya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dia mengajarkan dalam 2 Tawarikh 17 ayat 79 dikatakan begini. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Ben-Hail, Obaja, Zakaria, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Jadi Bapak Ibu, secara spesifik, bukan hanya Yosafat mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi dia juga menginginkan rakyatnya pada saat itu juga belajar untuk bagaimana mereka hidup untuk mengikuti Taurat Tuhan. Dikatakan ayat berikutnya, bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, Semaya, Netanya, Sebaya, Azael, Semiramot, Yonatan, Adonai, Tobia, dan Top Adonai. Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Apa yang mereka kerjakan? Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Dan mereka berkeliling semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Bapak Ibu dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita bisa melihat bagaimana Yosafat, dia bukan hanya untuk dirinya, tapi dia juga menghendaki supaya rakyat bersama dengan dia punya satu kesamaan di dalam hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Yosafat dalam hal ini? Yang ketiga dikatakan bahwa Yosua suka bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan untuk mengambil satu keputusan. Ya, dalam hidup ini. Kadang-kadang ada keputusan yang mudah kita harus ambil. Kadang-kadang ada yang sedikit sulit. Tapi akhirnya kita bisa mengambil keputusan. Karena pengalaman kita, karena ada nasihat orang-orang dekat kita, atau juga pengalaman-pengalaman dari orang tua kita dan guru-guru kita. Kita bisa mendengar nasihat mereka. Sejauh tadi katakan, bukan nasihat-nasihat orang kafir. Yang keempat,
Keteladanan Yosafat yang kita bisa pelajari apa? Yosafat menyuruh rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Dengan maksud hidup untuk Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dengan perkataan lain, semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih menikmati pertolongan Tuhan, masih menikmati berkat Tuhan, masih menikmati kehidupan sampai hari ini dengan layak dan pantas, itu semua karena apa? Karena Anda dan saya meresponi akan kehidupan di dalam Tuhan. Ya. Yang kelima, keteladanan Yosafat dalam keberhasilannya adalah Yosafat selalu percaya pada janji Tuhan. Dia tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-20. Berkata demikian. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengarlah, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu." Sama-sama katakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Lalu dikatakan, dan kamu akan tetap teguh. Bapak Ibu, kalau mau bisa hidup dalam keteguhan iman, kita harus pegang yang namanya iman kita kepada Tuhan. Percaya. Lalu dikatakan, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Bapak Ibu, kita tahu bahwa nabi ini adalah sebagai messenger, sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Yang kalau sekarang kita miliki adalah Alkitab kita, kitab suci. Semuanya ada pesan-pesan yang sudah tertulis secara logos. Tetapi ketika kita menghadapi satu masalah, saya percaya dalam pimpinan Roh Kudus, ayat-ayat yang mati huruf mati ini, dia akan menjadi rema. Hal-hal yang kita tidak mengerti, dibuat mengerti. Hal-hal yang kita tidak tahu, diberi tahu. Hal-hal yang kita seringkali bimbang, kita dimantapkan kembali. Nah, Bapak Ibu Tuhan, Yosafat rupanya, dia punya kunci, yaitu apa? Dia selalu percaya kepada Tuhan. Karena disitulah dia merasakan akan keteguhannya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita lihat sifat-sifat dari Yosafat. Luar biasa ya, dia bisa memerintah sampai 35 tahun. Akibatnya dari 5 poin yang kita pelajari sifat dari Yosafat. Apa yang dialami? 2 Tawarikh 17 ayat 10-12 berkata begini. Terjadilah ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ini musuh bangsa Israel. Pada saat itu Yosafat menjadi raja yang memerintah pada bangsa Israel. Dikatakan orang Filistin musuh-musuh itu membawa kepada Yosafat persembahan. Perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor. Dan kambing jantan 7.700 ekor. Dan Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuatnya. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan, dan banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Bapak Ibu, dalam 2 17 ayat 10-12, saya coba garis bawahi, saya coba simpulkan. Ya, pertama, banyak negeri yang membawa upeti, ya, bahkan musuh-musuh Yehuda. Kedua, bangsa Filistin berinisiatif untuk membawakan persembahan. Tadi sudah kita baca, ya. Yosafat semakin kaya dan negeri Yehuda juga semakin makmur kehidupan di sana. Dan di bawah pemerintahan Yosafat, negeri Yehuda tidak hanya stabil, tapi secara politik dan makmur secara ekonomi, dikatakan juga mereka bertambah kuat secara militer. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita lihat bagaimana Yosafat ketika dia mengalami berkat Tuhan, karena keberhasilan dia di dalam hidup, di dalam dekat kepada Tuhan, penyembahan yang benar, dan sekelilingnya itu diajar hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya berhenti sebentar di sini. Bagaimana dengan Anda dan saya pagi hari ini? Bagaimana belakangan hari ini kehidupan Anda dan saya? Apakah masih ada sebagian yang kita sudah kerjakan sebagaimana 5 keteladanan dari Yosafat? Yosafat, dia seorang raja. Kalau bicara soal kehidupan sebagai raja, tadi kita belajar, dia orang yang tidak berpengalaman. Dia adalah orang yang masih muda belia. Tentunya banyak keinginan-keinginan sebagai anak muda yang dia mewujudkan. Tetapi
ketika dia merendahkan diri, dia merendahkan hati di kaki Tuhan, dia bisa menghadapi semua tantangan, kesulitan dengan baik dan berhasil. Tidak ada jalan pintas bagi Yosafat. Semua dihadapi satu persatu. Sehingga dia menjadi raja yang terkenal pada zaman itu. Sampai di sini semua akan setuju. Dan sampai di sini semua akan mengatakan amin. Saya mau seperti apa? Raja Yosafat. Ada amin? Semua mau menikmati apa yang dialami oleh Yosafat. Sebagaimana firman yang sudah kita baca. Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita tidak berhenti di sini. Kita akan masuk sekarang. Apa yang dikerjakan oleh Yosafat ketika dia sudah berhasil. Bapak Ibu, rupanya di sini ketika ada satu titik, Yosafat dalam melangkah hidupannya, ketika dia sudah berhasil, ketika dia mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dengan dahsyat, dia mulai lengah. Dia lagi tidak menjadi orang yang memperhatikan sesungguhnya, dia mempertahankan apa yang dia sudah alami dalam Tuhan. Tetapi dikatakan dalam 2 Tawari 20 ayat 35-36, Bapak Ibu lihat. Saya akan bacakan. Kemudian Yosafat, itu Raja Yehuda, ya, sebagian dari bangsa Israel, bersekutu dengan Ahazia. Siapa Ahazia ini? Ahazia rupanya Raja Israel yang perbuatannya fasik. Nah, rupanya Bapak Ibu, satu pertanyaan yang buat Anda dan saya untuk berdiam diri sebentar. Untuk apa sebetulnya Yosafat? Dia harus bersekutu. Bersekutu di sini, kalau saya pakai istilahnya, dia mulai kompromi, mulai bekerja sama dengan Ahazia. Padahal kita sudah tahu ketika dia hidup dalam 5 prinsip yang dikerjakan, dia menjadi orang yang berhasil. Ya, nah, Bapak Ibu, kadangkala suasana dalam comfort zone istilahnya, ya. Di tengah-tengah kita melewati kehidupan yang damai, kehidupan yang serba ada, kehidupan yang semuanya serba nyaman, seringkali membuat kita lengah. Seringkali membuat kita menjadi orang yang tidak lagi berjaga-jaga. Sama dengan Yosafat. Ya, rupanya Yosafat kemudian dia bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk apa? Membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Bapak Ibu saudara Tuhan, sangat disayangkan sekali. Yosafat kemudian membuka hati, membuka pintu untuk dia berkompromi dengan sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita pernah belajar, kita tahu bahwa Tuhan tentunya tidak ingin Anda dan saya hidup di dalam persekutuan yang salah. Tuhan tidak mau Anda dan saya bekerja sama, tanda petik, antara terang dengan gelap. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, ketika ingin masuk dalam satu hubungan suami istri, atau orang bilang anak-anak muda, makanya perhatikan Bapak Ibu, kalau punya anak perhatikan dengan baik. Ketika anak-anak Anda ingin masuk dalam satu pernikahan, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu tentunya, ya. Dan kita tahu bagaimana itu ketika kita mulai dengan kompromi, kita akan menghadapi sesuatu permasalahan di sana. Yang seiman saja, yang sama-sama terang saja, tidak sedikit kita mengalami namanya kesulitan dan tantangan. Tetapi puji Tuhan kalau kita punya kesamaan di dalam iman, dalam pengajaran, di dalam Tuhan yang sama, tentunya kita akan lebih mudah mencari jalan keluar. Ya, sejauh kita sama-sama berpegang kepada firman-Nya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian Tuhan, ketika Yosafat mulai bersekutu dengan raja bangsa Israel, dikatakan Ahazia, untuk membuat kapal, rupanya Bapak Ibu, tujuan mereka adalah untuk pergi ke Ofir, dengan harapan dapat mengangkut emas untuk memuaskan keinginan dagingnya. Bapak Ibu, makanya, lagi sekali saya beritahu, untuk kita sebagai anak Tuhan, belajar mengucap syukur. Ada amin? Belajar mengucap syukur. Apa yang kita terima saat ini, belajarlah untuk kita bersyukur. Sesuatu yang belum, nantikan waktunya Tuhan. Sesuatu yang belum datang, bukan berarti itu tidak datang. Bisa ada waktunya. Kita tahu segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau berhenti di sini, melihat keadaan Indonesia, melihat keadaan Jakarta, melihat kota-kota yang selama ini sedang mengalami kembali
sesuatu tantangan dan kesulitan yang tidak ringan. Ya, saya mendengar bahwa sekarang di Jakarta korban COVID meningkat tinggi. Yang biasanya satu hari cuma 600 korban, tapi 1-2 hari ini saya dengar sudah menyangkut 4.000 lebih. Bahkan sudah mendekati angka 5.000. Bapak Ibu, tentunya satu hal tidak mudah. Ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan Jakarta atau sebagian kota besar akan mengalami peristiwa Maret tahun lalu, di mana terjadi lockdown di mana-mana. Lagi sekali Bapak Ibu, kita boleh memberikan penafsiran, kita boleh memberikan komentar, tetapi sebagai anak Tuhan, kita mesti punya sikap yang benar dalam menghadapi kesulitan tantangan ini. Jangan kita mengambil jalan pintas, jangan kita berkompromi. Ya, Bapak Ibu, saya berharap apa yang pemerintah kita sudah kerjakan itu sesuatu yang baik buat kita. Bapak Ibu, mari sambut itu semua dengan berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Supaya Anda dan saya menghadapi kesulitan dan tantangan ini tetap ada di dalam kehendak dan jalan Tuhan. Tidak berkompromi. Ya, tidak kita menyerah. Kita tidak menjual iman kita. Tidak membiarkan kepercayaan kita larut dengan keadaan di sekeliling kita. Saya percaya memang tidak mudah saat-saat ini. Semakin sulit. Tetapi lagi sekali percaya Bapak Ibu Tuhan, sebagaimana janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang bersandar dan percaya kepadanya. Dan Tuhan berjanji, segala pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ketika Raja Yosafat, dia mulai berkompromi, apa yang terjadi? Datanglah Nabi Allah. Dalam 2 Tawarikh 20:37b, dikatakan begini, tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Bapak Ibu, Eliezer dia tidak tahu keadaannya. Tetapi dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dikatakan gini, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal yang dibuat dan yang berlayar, dikatakan kemudian pecah dan tidak bisa lagi sampai ke Tarsis. Bapak Ibu lihat, satu peristiwa tentunya yang tidak mengenakan. Yosafat ada satu pribadi yang mengerti bagaimana pertolongan Tuhan. Dia mengerti bagaimana anugerah dan perlindungan dari Tuhan. Tetapi ketika dia mulai membuka hati untuk berkompromi dengan sesuatu yang tidak baik, dia ingin mengalami satu perubahan yang lebih daripada yang sudah ada. Tetapi caranya tidak benar. Jalannya tidak benar. Sehingga akhirnya Tuhan menegur melalui Eliezer. Dan bukan hanya menegur, lalu ada hukuman Tuhan yang diberikan kepada Yehosafat. Bapak Ibu, tentunya ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sebaiknya kita berdiam diri sebentar. Sebaiknya kita mencari jawaban dari Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik semua perkara? Jangan-jangan itu memang bukan kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu bukan jalannya Tuhan. Tetapi itu hanya kehendak daging kita untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Lalu kita lihat hal yang kedua yang Yosafat kerjakan di dalam dia berkompromi. Dalam hal apa? Yang kedua, keliruan Yosafat dalam melangkah yang kedua dia berkompromi adalah ketika Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. 2 Tawarikh 18 ayat 1 mencatat dengan jelas. Bapak Ibu, lagi sekali, Yosafat ketika sudah jadi kaya dengan baik-baik. Yosafat sudah jadi kaya. Kemudian dia berbesan dengan Ahab. Siapa Ahab? Ahab pengusaha sukses pada zaman itu. Ya, dan kita tahu dia adalah istri bernama Isabel. Nah, Isabel kita tahu kisahnya bagaimana dia adalah musuh dari Nabi Tuhan. Ya, dan kita tahu bagaimana kemudian dia mempengaruhi Nabi Tuhan dengan mengerjakan supaya dia merasa ketakutan. Nah, siapa besan putri dari Ahab ini? Dia menikah dengan Yoram, anak putra Yosafat. Ketika kita tahu bahwa ketika Yosafat sudah sukses, semestinya tahtanya itu diberikan kepada orang yang tepat. Kalau memang pewaris, dia akan memberikan pewaris yang siap untuk meneruskan tongkat estafet kepemerintahan atau kepemimpinan Raja Yosafat. Ketika sudah diberikan, masalahnya adalah Yosafat ini mengizinkan
anaknya menikah dengan putri dari Ahab. Yoram ketika menjadi raja Yehuda, dia mengikuti kelakuan-kelakuan raja Israel sama seperti Ahab. Bapak Ibu, semestinya Yoram mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yosafat dan Daud bapak leluhurnya. Tetapi dia tidak mengikuti. Pertanyaannya, mengapa dia mengikuti kejahatan dari Israel? Kuncinya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, karena ada andil kesalahan dari Yosafat. Dia berkompromi menikahi anaknya dengan putri Ahab, yang notabene pengaruh dari putri Isabel ini tidak kecil. Sehingga Yoram terpengaruh imannya. Yoram terpengaruh dengan sikap hidupnya. Dia mengikuti cara dan jalan nasihat dan orang-orang dari berdosa. Inilah penggenapan dari yang namanya berkompromi. Bukan dengan orang yang tepat. Yoram semakin hari semakin buruk di mata Tuhan. Kebiasaan yang dikerjakan itulah kebiasaan yang tidak membangkitkan atau tidak ada pujian dari Tuhan. Dan kita tahu kemudian Yehuda menjadi terpuruk kondisinya. Bapak Ibu, ini satu pelajaran. Jangan kita pernah berkompromi dengan apapun juga. Sebelum berhasil maupun sudah berhasil. Sebelum berhasil aja jangan kita berkompromi. Apalagi sudah berhasil. Ya. Karena apa? Karena itu tentunya akan mempengaruhi di dalam keharian berikutnya. Saya akan berikan contoh. Ada satu jemaat dalam kitab Wahyu yang berteguh tidak mau berkompromi. Siapa dia? Ya. Ini sebelum kita masuk, saya ingin berikan satu ayat sebagai ayat yang menjadi pegangan buat Anda dan saya. Alasan untuk tidak berkompromi. 2 Korintus 6 ayat 14b dikatakan, sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika kita ingin berkompromi, ketika ingin bekerja sama, ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, kalau kita tahu ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, jangan sekali-sekali kita menabraknya. Ingat seperti apa? Aliran air sungai. Aliran air sungai itu suka mengikuti jalan yang paling mudah. Padahal ada kalanya Tuhan inginkan Anda menghadapi sesuatu jalan di mana di situ Anda dan saya dibentuk untuk menjadi mulia di mata Tuhan. Nah, kita lihat sekarang belajar ada satu jemaat di Smyrna yang tidak mau kompromi. Ya, dia adalah jemaat yang teguh, jemaat yang kokoh, dan ada janji Tuhan ketika mereka tidak mau kompromi. Saya akan bacakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang 10 sama-sama kita baca. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar sekarang dari kehidupan jemaat Smyrna. Ya, bagaimana kondisi jemaat Smyrna? Saya catat ada 4 hal. Yang pertama, jemaat Smyrna adalah jemaat bukan yang kaya, jemaat yang sederhana, jemaat yang tidak punya berlimpah di dalam sisi materi. Kalau orang bilang hidupnya ada dalam kesederhanaan. Ya. Yang kedua, siapa jemaat Smyrna? Jemaat Smyrna adalah jemaat yang banyak mengalami kesusahan. Dan di tengah-tengah kesusahan, mereka juga diajar Tuhan untuk mempertahankan iman. Pengalaman-pengalaman yang alami melalui tekanan dari penguasa Roma sungguh membuat mereka hidup dalam kesulitan. Yang ketiga, mereka adalah jemaat yang sering dianaktirikan, disisihkan, diperlakukan tidak adil, bahkan tidak jarang mengalami penganiayaan
karenanya oleh lingkungan di mana mereka berada pada zaman itu. Lalu yang keempat, dikatakan setiap saat mereka harus menghadapi cercaan dan fitnaan dari orang-orang yang menganggap diri paling benar. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari jemaat Smyrna? Tentunya tidak mudah. Siapa yang hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah? Siapa pagi hari ini Anda sedang mengalami tekanan? Siapa yang pagi ini Anda seringkali mendapat fitnah? Siapa hari-hari ini, bahkan hari ini Anda seringkali mendapatkan cercaan? Anda tidak diperlakukan dengan adil. Anda tidak pernah dianggap kehadiran saudara. Anda menjadi orang yang seringkali menjadi korban dari satu perbuatan yang tidak adil. Bapak Ibu, seringkali kita memberontak. Ya, jujur daging kita ini tidak suka ketika kita ada dalam kesulitan. Daging ini seringkali mengajak kita untuk keluar dari kesulitan dengan cepat, dengan caranya. Lagi sekali Alkitab mengatakan, dalam Smyrna ini ada jamaah iblis masuk di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk mengajak mereka meninggalkan sifat untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau berikan kesimpulan melalui renungan pagi hari ini. Ternyata gereja Smyrna, mereka bisa membuktikan iman mereka. Mereka tidak mau kompromi. Dan karena tidak mau kompromi itu, dia mendapat pujian dari Tuhan. Wahyu 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ada paradoks ya. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Tapi dikatakan namun engkau kaya. Apa maksud dengan kaya di sini? Wow, puji Tuhan. Mereka adalah kaya dalam iman. Mereka kaya dalam hikmat. Mereka kaya dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, rasanya saat sekarang ini permisi bicara. Kita berharap tentunya ada perlindungan Tuhan. Yang penting sehat dulu deh. Betul ya, men? Amin Bapak Ibu. Kondisi sekarang ini membuat kita cemas, membuat khawatir. Kemana-mana kita takut bertemu dengan orang khawatir. Ya, melakukan kegiatan menjadi khawatir. Lalu terjadi yang namanya perekonomian semakin menurun dan semakin sulit. Sehingga akhirnya kita kehilangan pegangan hidup. Dan akhirnya kita seringkali putus asa dan khawatir berlebihan. Muncul penyakit-penyakit karena imun tubuh kita semakin lemah. Dengar baik Bapak Ibu. Berhenti dan belajar dari jemaat Smyrna. Mereka kaya di mata Tuhan. Mereka miskin di mata dunia. Tapi sesungguhnya mereka punya penolong yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dikatakan dan fitnah mereka yang menjadi dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu, seringkali kita sudah sulit, seringkali kita dalam keadaan terpuruk, tidak ada orang yang menolong, malah ada orang-orang yang malah memperkecil dan mempersulit, tambah mempersulit kita. Bagaimana menyikapi kita? Pagi hari ini, saya ingin ajak Bapak Ibu, mari kita belajar seperti jemaat Smyrna. Dia percaya bahwa Allahnya tidak pernah akan membiarkan mereka. Lalu ada janji Tuhan. Tuhan memuji mereka. Dan apa janji Tuhan di dalam hal-hal yang berikutnya? Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan satu mahkota. Mahkota apa? Mahkota kehidupan. Sebagian orang begitu pesimis hidupnya ketika mereka dalam kelemahan dan kekurangan. Serta dijadikan alasan untuk mereka bisa kompromi dengan ajakan iblis dan dunia. Ya, ini berbicara satu sisi dalam kesulitan. Kalau tadi Yosafat dalam sisi kemakmuran, dia berkompromi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ikutin keinginan daging, keinginan dunia, tidak pernah puas. Selalu dituntut lebih dan lebih dan lebih. Dan kalau kita tidak pernah bersyukur, kita akan berkompromi dengan sesuatu yang buruk. Nah, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Tidak ada kelemahan, penderitaan, ataupun yang sanggup menggagalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat ayat ini, Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah, sama-sama kita baca Bapak Ibu, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini ayat merupakan ayat janji Tuhan bagi semua yang tidak suka kompromi, tetapi selalu setia kepadanya. Saya berdoa, jemaat GKS Suter, dan semua yang beribadah melalui online, dimanapun Anda berada, di rumah, apa Anda sedang beristirahat, atau Anda sedang ada di rumah sakit, sedang terbaring, sedang memulihkan kesehatan Anda. Dengar baik-baik,
Jangan Anda pernah mau berkompromi di luar jalan Tuhan, di luar cara-cara Tuhan. Tapi belajarlah tetap teguh dan tetap Anda setia sampai maut memanggil kita melalui Tuhan, dan juga Tuhan izinkan Anda dan saya untuk bisa melihat akan janji Tuhan. Anda dan saya akan menerima satu mahkota, yaitu mahkota kehidupan yang tidak pernah luntur dan tidak pernah bisa diambil oleh orang lain, karena Tuhan ada bersama dengan kita selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya.